abang-abangku, adikku, bapakku, mamaku. Justru dengan perbuatan kalian itulah Tuhan menyuruh aku untuk mendahului kalian ke Mesir. Dia tidak mungkin lagi masa lalu. Justru masa lalu itu dihargai oleh Yusuf sebagai batu loncatan untuk apa? Keberhasilan dia. Jadi penguasa menyelamatkan keluarganya. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan membawa kita kepada pengertian kebenaran firman Tuhan untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Dan firman Tuhan ini kiranya memberkati kita semua dimanapun berada. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Salam sejahtera dan selamat tahun baru buat Bapak Ibu hamba Tuhan semua yang ada di GPI Sidang Pisang ini. Saya sudah yang ketiga kali ke sini. Pertama mendampingi Bapak Sekjen waktu Natal tahun 2019, kemudian mempromosikan SMTK. Sekarang SMTK itu sudah maju. Tapi saya mengundurkan diri karena saya juga punya kesibukan juga mengajar. Saya jadi perbantukan saya untuk membantu dalam pengalaman yang sudah saya punya sebagai operator. Dan yang ketiga ini saya bawa istri saya, Bolu Raja, Bolu Rajai, Asadong, marah, betul Bolu ngapain? Bolu dikira bolu ngapain? Bolu ngamat pur emosi ba persoalan saya. Karena yang kami hadapi di sana Bolu Pak situasi naga, Pak Pendeta Sibuyan, dan lain-lain, Pak Guru Perliangan. Aka bagaimana orang Jorma dia. Kalau dibaptis kali dulu baptis mengaku istri kedua, kali istri pertama dan mati lebih. Lu saya dibaptis baru kok. Mana gua Jorma marah bukan kadang-kadang. Kalau sampai saya sekolah mau berjaminan. Mudah-mudahan dengan peminatan dan bro. Alhamdulillah soalnya kamu sempat situ selalu Pak Guru Panjangan rumah data dia. Saya seperti itu karena mengerikan sekali. Tapi saya menemukan bangga juga, bangga. Ya, nggak sembarangan orang dipilih ke tempat seperti itu. Kami KPR remang-remang, penghulu di situ. Hampir 100 ada KPR remang-remang. Di Mas Maulana Majalah Peneguhan. Minggu na lewat nggak dong. Minggu na lo ada umsek. Alasan nasida timbang makanan kumpul kebuah memang kita akan dosa pul PP menjual surat nikah mah bisa dia mah itu hamil surat nikah ini. Maka kalau laki jual mau naik apa? Siapa dia yang buat informasi yang menjual surat nikah? Apa yang lebih jauh? Tidak bisa, mesti ke gereja dulu 3 kali dibaptis baru nikah. Pemuritan juga harus ada.
nggak saja boleh mendak, jual saja baru mendaftar, aku boleh kemudian. Haleluya, manusia Yesus yang mengampuni perempuan pelacur itu kan? Bisa Maria Magdalena ini terakhir foto habis Maria Magdalena bukan? Kalau ada saudara tahu Maria Magdalena itu, bahkan ketika dia sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi, dia terus mengikuti Yesus sampai si Marta imannya pun kalah. Dia selalu di lutut Yesus itu yang mendengarkan firman Tuhan. Maka saya ingat itu. Apa hak saya untuk menghakimi orang? Tapi saya sendiri juga kalau hanya gara-gara surat itu yang kalian memang datang untuk minta dinikahkan, saya tidak mau. Ya, Yesus itu begitu datang ahli ahli Taurat dan orang-orang Farisi menyeret perempuan itu, kemudian ini menurut hukum Musa harus dihukum mati, dilempari. Mereka semua sudah pegang batu, ada yang besar, ada yang pokoknya hukum mati. Masa dia buru-buru karena sudah hasil dari ahli Taurat dan orang Farisi. Guru, ini perempuan ini baru berzina dengan suami orang begini. Sementara Yesus melihat nangis itu, perempuan itu minta tolong dan menangis. Maka Yesus membalikkan badan, berjongkok dan kemudian menulis di tanah. Ya sudah. Siapa yang merasa paling tidak berdosa, dia duluan melempari perempuan itu. Ditunggu sama Yesus. Akhirnya Yesus mendengar semua meletakkan batu dan pergi satu-satu dan habis. Kemudian Yesus membalikkan badan, tinggal perempuan itu. Kemana mereka semua? Mereka sudah pergi tapi dia sambil menangis. Ya sudah, aku pun pergi, tapi jangan berbuat dosa lagi. Dan akhirnya sampai saya mencari filmnya itu, ada di film itu bahwa itu filmnya itu berdasarkan penyelidikan ahli sejarah bahwa dia akhirnya menjadi penginjil juga. Dan ketika kebangkitan Yesus, dialah yang pertama melihat, ya, karena kesetiaannya. Jadi saya pun ngapain saya menghakimi? Dan baru saya khotbahin, makanya jadi lama kadang-kadang. Ini kadang-kadang maaf. Tapi sampai saya itu dulu jadinya, misalnya now. Ada memang kalau seperti kata hambanya tadi, kalau sudah roh itu kan milik Tuhan, itu kan dihembuskan Tuhan kepada Adam, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi roh kita ini milik Tuhan. Kalau Tuhan ngatur sampai sama-sama ini ngatur orang saya bikin naik dulu. Tapi dengan salah, kadang-kadang seorang ibu juga bisa dipakai untuk meredam kita. Kadang-kadang kalau nggak bulat-bulat, jadi tapi nggak bodoh. Aku berasa dan nggak bulat-bulat. Mau pernah pertama nanti bulat pumus kalau udah gini kata, oh berarti udah ada pengulangan. Nah sama dong aku tompet dita, berita tetap. Dalam berburu kurang maksud tuh kita pi kan betul boleh nata dengan mempenisah tongdo tambah parwau. Lanjut terus. Tapi lo kosong. Bagaimana nih kalau simbolis tu sih mengambil dia benar. Ini kok dinatanya simbolis. Apa itu? Manalah mungkin istri kita mau menggojak kita. Mendengar itu saya bilang, loh, jadi gitu pendeta itu bilang, iya wah naik, saya bergaul ini. Udah gini-gini istrinya Pak, gini-gini istri, sonari gabi tambah Tuhan ini, gabinya tiga gabi dan gereja Damarayan, alam ini pendeta usung. Udah gini-gini istrinya Pak, malah dibilang istrinya, ngaruh simbolis nih, bagi tenang, ngaruh simbolis. Maksudnya udah kelamaan gitu loh, dosa-dosa aja.
Jadi tapi kita juga lagi-lagi seperti disampaikan nama dari Bapak kan, tubuh jiwa dan roh itu saya lebih yakin perempuan lebih bisa memelihara ini daripada laki-laki. Kalau laki-laki waduh siang mulai hidup sehari-hari ngantar bodoh. Aku lebih ingat mempunyai tanah namun kalau komai tapi dengan telatennya menyiram ya aku bawa dulu memang salah satu sumber kalau nama rawat tubuh jiwa rawat yang komersial dan udah lu habis kamu lagi masih maafan baik mak soalnya dokter vaksin itu sinaga kita kalau mau pergi jami tapi kita nggak suka bukan perempuan datang ke gereja ada banyak saya tahu nggak peduli bagaimana hamba Tuhannya yang penting dia mencari Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau mau jadi perlu kamu baca kalau makanan non aku beli pujian. Oh nggak agak langsing ya tadi buku sini. Memang kenyataan seperti itu. Laki-laki ini susah sekali mengampuni, susah bergaul. Belum merintra malah mapahari pau siang chapter 1 Medan. Nilai buku, lihat mas pakuli kan bulu-bulu. Ayo bulu-bulu. Datang malam naik berangkat, nampak kami juga lagi. Saya pun ikut soal di intra, di kuliah di pada bulan STI membuat sekolah teologi. Jadi setiap Jumat mulai kau catat setiap Senin mulai kau tumiran Senin kan jadi kalau dulu tiba burno intro. Kalau ibu kamu kata ingat di bawah ya, udah. Jadi mengapa kami dari pun sisi gua kami mau. Nih pun nama mana, nggak bisa terganggu. Ini akan datang. Berarti bapak pemilih kita. Jadi ada perlu pemilih kita. Bah, ya putih nama mereka putih. Maksud tuh, tangi jodoh maksud tuh. Nah sobat kayak berhubungan, boy berhubungan dengan nato, ni mah. Puji Tuhan. Dia boy dalam masyarakat Tuhan. Jadi mengampuni pesoni. Kami kalau ada musuh kami, kalau masih lawas kami. Di kamar tu maru mah saya ada. Boleh ini lah, apalagi topan sama TV kita itu. Tidak memang. So jadi nama musuhnya. Makanya baru makanya bersyukur dan bersyukur nang orang bapakku dan mamaku. Masuk tu tiki bersyukur tiki ini kami itu kan. Dia si nomor 5. Jadi dihijakku buru-buru obat. Nah obat orang minta maaf. Sampai dia obat. Tapi nggak masih nyari bergini lah. Dia bapak Kuih orang bikin nama ku Al-Hawi ya disuruh ini kan ceritanya apa saya sama baru mah minta maaf dah baru bapak dibikin juga saya kan udah tapi itu suatu hal yang positif puji Tuhan ujungnya ya biar mah hidup mau nama jadi enggak loh. Ini rambutnya,
Datang baru bapak, minta makan, makan estolamun, baru bapak, puri pakso mantu, alas semua ini bapak, ayo datang baru bapak, nemer kok kakak nak kita rumah, curi kesalahannya dia kuyo, coba tembak, kesalahan Musa sepanjang tahun 2022 cari tahu, ini pipi. Jadi sama-sama mengajari lah. Artinya kita juga laki-laki belajar dari ketabahan wanita. Wanita juga melihat ketegasan pria. Ya, pria ini juga tegas. Kali ini tegas nama. Kalau ada kalau alami jaim naik, jaga image, jaim. Boleh kami harga 2000 di dalam. Untuk kamu menggunakan yang untuk Pak situ sinaga, Paulo Severi. Apa seperti? Apalagi dalam rumah lewat. Itu. Apa boleh nak terima perak? Mundur. Karena 500 kali 10 berapa? 5.000. Nah, bagaimana saya? Jadi memang saya juga membuat judulnya tadi dari lagu tadi, ya, tersongong roda di padati. Ya, hidup ini tersongong roda di padati. Saya ingat padati itu dulu bukan seperti sekarang. Padati itu dulu adalah gerobak yang ditarik oleh lembu, bola lembu, hormo pada bola lembu, hormo menarik. Jadi roda nation Sinhau dia masuk di lagu lagi, kadang kita diginjak, kadang kita ditolong. Kemudian itu bersama bola daripada ti. Nah ini dialami oleh Yusuf. Ya, kita buka firman Tuhan. Saya coba perkenalan dua dana saya coba main bilang merasakan gagal si kelas 1 SMP yang berkecil, kelas 2 SMA yang paling besar. Kejadian 45 ayat 5 sampai 7 saja kita baca, karena ceritanya ini sebenarnya sudah sering kita baca. Nanti saudara lanjutkan ulang-ulang ceritanya ini. Pokoknya di sini ada hal yang sepertinya tidak mampu kita lakukan, makanya Tuhan tuliskan kisah ini di Alkitab. Saya juga sampai sekarang masih belajar bagaimana ini bisa terjadi. Ini baru namanya manusia pikir saya. Kejadian 45 ayat 5 sampai 7. Ya, saudara ikuti dalam hati saya membacanya. Ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Puji Tuhan. Nah, sanggupkah kita berkata seperti perkataan Yusuf ini? Kita tahu bahwa Yusuf ini menjalani penderitaan, tetapi belum ada pernah tertulis satu keluhan pun dari mulutnya ketika dia menderita. Dia percaya bahwa ketika dia bermimpi itu, mimpi itu diberikan oleh Tuhan. Jadi mimpi ini juga ada macam-macam saya lihat. Ada yang mimpi dari Tuhan, ada yang mimpi yang tidak dari Tuhan.
diawali dari mimpi, kemudian diawali dari kejujurannya. Kenapa saya katakan seperti roda Padani? Pada saat 13 tahun dia di bawah, tapi kemudian roda itu berputar, dia kemudian di atas, bahkan di puncak menjadi penguasa di negeri asing, di Mesir. Hanya modal apa? Kesetiaan dan kejujurannya kepada Tuhan. Kenapa saya katakan 13 tahun? Ya, sebagai sampai kita belajar juga ya, kita buka Kejadian 37 ayat 2 ya. Kejadian 37 ayat 2. Kejadian 37 ayat 2 katakan, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Ingat, 17 tahun. Jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Puji Tuhan. Umur 17 tahun dia sudah tidak mau kompromi dengan dosa. Dia sudah jujur. Walaupun itu saudaranya, kalau berbuat curang kepada ayahnya, misalnya seperti ini. Misalnya lahirlah anak domba itu misalnya 2, tapi dikasih tahu sama mereka berkomplotan kalau saudara Yusuf itu kasih tahu sama bapak biar kita yang satu ini kita jual nanti. Kira-kira seperti itu. Ini selalu dilaporkan oleh Yusuf. Apapun kecurangan saudaranya dia tidak takut, dia laporkan. Walaupun bukan itu faktor yang membuat Yusuf itu menjadi kesayangan. Faktor yang membuat Yusuf itu kesayangan adalah karena Yusuf itu anak dari perempuan yang dicintai oleh Yakub, dari Rahel. Tapi dari umur 17 tahun dia sudah jujur. Kejujurannya. Tapi apa yang didapat dengan kejujurannya? Penderitaan. Jadi jangan langsung kita keluar dari gereja ini langsung katakan begitu jujur kata Pak Pendeta tadi kita diberkati. No, ini proses. Ini proses yang Tuhan tulis melalui hambanya Musa yang menuliskan kita Kejadian. Dan kita ingat apa selanjutnya ketika itu dia bermimpi. Dia mimpi bahwa berkas-berkas gandum daripada saudara-saudaranya menyembah kepada berkas-berkasnya. Makin iri, maksudmu kami menyembah kau. Mimpi yang kedua diceritakan lagi di depan ayah, ibunya dan juga saudaranya. Saya bermimpi 11 bintang, bulan dan matahari sujud menyembah kepadaku. Ayahnya tahu. Jadi maksudmu, saudaramu, aku dan ibumu datang menyembah kepadamu. Tetapi ayahnya menyimpan dalam hati. Makin iri. Akhirnya iri itu akhirnya tidak terkendalikan. Maka mereka berniat untuk memusnahkan ataupun membunuh daripada Yusuf. Mereka buang ke sumur. Ya, sumur itu kering. Sebenarnya sudah ada yang melarang siapa anak pertama, Ruben sudah mengatakan jangan. Akhirnya Ruben juga mendapat akal supaya dia terbebas dari dosa. Ketika ada saudagar mau pergi berdagang ke Mesir, kita jual aja dia. Dijual lah Yusuf dengan singkat cerita sampai ke rumah Potifar. Saudara bayangkan, tidak ada sedikit pun keluhan.
sampai di rumah Potifar dia tetap setia kepada Tuhan, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil dengan kesetiaan dan kejujurannya itu, sampai Potifar heran. Karena keheranan Potifar dan kekaguman Potifar kepada Yusuf dan Tuhannya Yusuf, saudara nanti baca, Potifar kagum kepada Yusuf dan Tuhannya. Makanya Potifar katakan, semua yang ada di rumah ini aku percaya kepadamu. Malah terjadi yang tidak diinginkan. Mungkin dengar istrinya siapa? Si Potifar itu. Berarti aku pun miliknya si Yusuf, mungkin gitu. Maka dirayu Yusuf. Tapi Yusuf tidak mau. Disitulah air kesuksesannya di rumah Potifar. Sesayang-sayangnya Potifar, kayak teman kita katakan, demi harkat dan martabat, maka Yusuf dipenjarakan. Bukan diterima mati ya, dipenjarakan. Padahal sebenarnya Potifar sayang sekali, tidak mau menjadi saudara baik-baik. Dia boleh soal kalau mau kurun, menang mau soal dia ni, dia mau memfitnah, makin kamu gicar, bahkan walaupun judulnya Pro dan Imbadati. Di sisi lain kalian di atas, di sisi lain kalian di bawah, gimana? Yang murah-murah tergoda, jual dah olah masalah perselingkuhan tergoda, masalah barang opik kadang-kadang wanita barang kayak itu suaminya berniang bola nala di set asal bola sepak pok tuh asal aku channel kan gudang channel malu lari sepak pok saja. Nah, ada gudang kalau sepak pok kan, gue nonton sinetron ini tau. Boleh nonton, dah langsung deh. Ini tenang sih. Anu dia bisa aja kemana? Di tempat yang lain banyak ibu-ibu udah lengket sama sinetron, makanya suaminya di pasar, Pak beli set-top box itu, udah hilang sinetron apa, udah hilang channel. Udah episode keberapa yang tukang tua naik haji itu? Sampai tukang ngubur dengan tukang tua. Hai lebih, halo lebih deh. Ngaji, kamu mau bayar mobil? Iya, sampai dipaksa suaminya itu. Lalu cuma ingat tahu cara doi merubah kejadian sinetron. Pilih doi naan, ngai dia aturi. Om sapi, iu turu. Tapi kalau Indosiar pilih aja pi sinetron aja. Mungkin aku berhasil mana? Tinggal suaminya tuh. Rumahnya tuh, iya kamu nggak dikit. Pada di kelas di samping perempuan, sapato. Apa yang sapato murmur? Lepas mati TV. Bahasa papa tengok TV. Kalau bukan merasakan sapato enggak sih. Bukan musik. Apa yang sapato lebih? Tolong. Jodoh mana? Terlalu apa gitu ya? Kenapa waktu merenungkan firman Tuhan tidak seperti merenungkan sinetron tadi? Makanya itu menyangkut kepada tubuh, jiwa dan roh tadi. Itu adalah jiwa. Kita menjiwai firman Tuhan, tapi kita seringkali terpancing
Jadi iblis itu bukan datang lagi dengan rupa-rupa hantu, bukan, tapi dengan itu tadi, dengan kemajuan-kemajuan elektronik, kemajuan-kemajuan film, ya. Makanya saya selalu tekankan doakan keluarga kami. Dan terima kasih juga kemarin ada juga keluar dari gereja ini untuk renovasi gereja kita di sana. Itu ya, saya bisa bayangkan tadi, saya membayangkan 2019 saya datang, kemudian datang yang kedua kali promosi subteka, ketiga kali ini, keempat kali, ya kita anggap aja itu nubuat bahwa tahun 2023 tercapai. Puji Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil. Ya, sama dengan Yusuf ini. Mana ada orang yang menyangka saudara-saudaranya sampai saudara-saudaranya sampai ketakutan. Itulah firman Tuhan tadi. Setelah dia di penjara pun bisa jadi kesayangan. Ya dong, kamu mau kepala penjara. Ini do kunci na si Yusuf. Bolo law na berpesta, bolo dipilih bereng, bolo law pangaruh law di kepala penjara ini. Si Yusuf dan naik kunci. Masa sama tahanan dikasih kunci? Kalau saya itu sekarang dikasih pertama aman, dikasih kedua aman, dikasih ketiga transaksi doang. Wih, langsung mau hidup, saya dia ngomong pakai orang sonari. Tapi Yusuf tetap jujur dan setia. Puji Tuhan. Datang masuk juru minum dan juru roti raja masuk ke penjara. Loh, mimpi. Nah, dia tukang mimpi, akhirnya dia juga punya jadi karunia mengartikan mimpi. Ibu mau tak sanggup dosa. Mimpi apa? Mimpi saya. Mimpi apa? Begini. Oh, mimpi apa? Begini. Akhirnya dia katakan salah satu dari kalian akan mati. Dan benar, yang mati itu dirinya juru roti ya. Juru roti dirinya mati. Langsung dibilangnya, kamu akan Artimium itu, kamu akan dikeluarkan dari penjara ini, tapi untuk dihukum mati. Kemudian kepada juru minum, kamu akan dikeluarkan dari penjara ini, tapi kamu akan dipakai kembali menjadi juru minum raja. Maka sempat dibilang juru minum ini, kalau aku benar keluar dari penjara nanti aku tidak akan lupakan kebaikanmu, tapi lupa, tempat lupa. Tapi terakhirnya ketika tiba waktunya Firaun yang bermimpi, saudara sudah tahu mimpinya itu. Kemudian juru minum ini ingat, kan semua dipanggil, yang dukun-dukunnya, ya ahli-ahli sihirnya, ahli-ahli nujumnya, ahli-ahli mimpinya, satu pun tidak ada bisa mengartikan mimpi Firaun. Maka ketika melihat kejadian yang sudah sangat mengerikan, karena marah besar Firaun, begitu pengen diganti, itu juru-juru itu diganti, juru apa tukang-tukang sihir itu diganti tuh, kasih makan enak itu. Masa satu pun dari ratusan orang gak ada yang bisa mengartikan. Maka juru minum itu ingat, tuanku, boleh saya bicara? Apa yang kamu katakan? Waktu saya di penjara ada seorang Ibrani yang bernama Yusuf mengartikan mimpi kami dua dengan yang sudah mati juru roti, dan yang diartikan itu benar semua terlaksana dan terjadi. Kalau begitu jemput dia, cerita dijemput dia, kemudian ditanya, mimpi saya seperti ini, kata Firaun, apa artinya? Langsung tanpa abrakadabra, nggak ada gitu. Kayak dulu, ambil temannya dulu, ambil apa, nggak ada. Langsung dia tahu artinya. Tuanku, mimpi itu artinya akan ada. Perhatikan ini juga peringatan kepada kita ya. Karena sudah beberapa kali pemerintah juga sudah katakan. Jadi kita juga ini belajar dari dua arah ini. Satu ini kiranya menjadi suatu
kewaspadaan bagi kita seperti disampaikan Bapak Guru tadi, ya, bahwa dunia sudah katakan bahwa akan dilanda krisis. Dan siapa tahu terjadi kembali seperti zaman Firaun ini, kita juga harus mengikuti apa kata Yusuf ini. Yusuf katakan, Tuanku, akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan, tetapi sehabis itu akan terjadi masa kelaparan 7 tahun. Jadi bagaimana menurut kamu yang baik? Mengerikan sekali 7 tahun kelaparan. Sebaiknya Tuanku, ketika di masa kelimpahan 7 tahun itu, maka kita mengumpulkan persediaan untuk ada persediaan ketika masa 7 tahun masa kelaparan itu terjadi. Maka dipakailah dia. Di situ umurnya sudah 30 tahun. Maka dipakaikanlah dia cincin pertanda bahwa dengan melihat cincin ini, apapun yang kau perintahkan kepada semua orang di Mesir ini, berarti engkau sudah orang kedua dari aku. Mereka harus laksanakan. Laksanakanlah sesuai yang terbaik yang kau bilang tadi, yang kau katakan tadi. Dilaksanakan. Maka Yusuf memerintahkan semua orang yang panen itu mengumpulkan ke lubuk supaya pas 7 tahun masa kelaparan itu. Maka akhirnya ikutlah saudara-saudaranya yang sudah membuang dia, yang sudah menjual dia, itulah ceritanya tadi, datang meminta-minta. Dikatakan Yakub, pergilah ke Mesir. Saya mendengar di Mesir ada persediaan makanan, pergilah ke sana. Nah, selanjutnya ceritanya saudara nanti baca itu berulang-ulang mereka ke Mesir sampai dia keduanya ini anaknya Syirah. Satu si Yusuf, satu si Benyamin. Sampai dipaksa si Benyamin, kemudian terakhir ayah dan ibunya pun dibawa. Dan tergenapilah mimpi bahwa 11 bintang, bulan dan matahari menyembah kepada Yusuf. Puji Tuhan, karena kejujuran dan kesetiaan. Bahkan di situ juga terpujilah Allah Israel, itu kata Firaun, yang mengaruniakan hikmat kepadamu. Jadi dari kelakuan kita, dari hikmat kita, dari iman kita, orang bisa memuji Tuhan juga. Mungkin saat ini kita di bawah, tapi ingat kalau udah pada hari suatu saat kita di atas. Jadi saat ini kau di atas jangan sombong, jangan seperti kata Pastor Tua tadi. Berarti kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak suka mendengar khotbah pendeta sejabat itu, berarti dia bukan mencari Tuhan. Berarti dia bukan menganggap saya hamba Tuhan. Kalau kita semua dari rumah berdoa, Tuhan, siapapun yang berkhotbah pada hari ini, tapi saya mau mendengar suaramu Tuhan, maka siapapun anak kecil pun bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Puji Tuhan. Tapi kalau kita dari rumah dan di dua naik kebencian, tapi jadwal amat kasihan nomor Jamila dan tumago nonton nyon. Saudara jangan salah, di YouTube juga banyak penyesatan, kami sudah bahas. Di sini disampaikan Bapak Guru tadi di Tesalonika tadi, tubuh, jiwa dan roh, trikotomi. Allah juga, Allah Bapa, Anak dan Roh. Sekarang sudah banyak pendeta yang tidak mengakui bahwa Allah itu Allah Tritunggal, bukan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di YouTube, maka mau nonton YouTube jangan cuma mengenak-enakkan telinga, tapi rohmu mati, tubuhmu mati. Tubuh itu kita perlu. Kenapa kita perlu ke gereja? Firman Tuhan sudah katakan, saudara bisa cari manusia, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Puji Tuhan. Karena bertemulah Bapak Sidua Sinaga dengan Bapak Guru Pandiana, mereka saling mengasah, bukan saling berantem, bukan. Saling menajamkan.
apa yang tidak ada pada Bapak Perdiana dilengkapi oleh Bapak Situa Sinaga, apa yang tidak ada di Bapak Situa Sinaga dilengkapi oleh Bapak Perdiana. Saling mengasah. Manusia yang menanyakan sesamanya. Yang terakhir itulah yang kita baca tadi di Kejadian 45 tadi. Mampukah kita di klimaksnya? Ada kesempatan untuk Yusuf untuk membunuh mereka. Tetapi Yusuf karena kesetiaannya dan ketaatannya kepada Tuhan dan kejujurannya, malah dia menangis dengan keras. Dikatakan di sini menangis dengan keras sampai seluruh istana Firaun itu mendengar dia menangis dengan keras. Kenapa? Tuhan, kira-kira seperti itu. Gak menyangka gua akan bakal bertemu kembali dengan saudaraku yang sudah 13 tahun menganggap aku mati, bertemu dengan orang tuaku yang sudah 13 tahun menganggap aku mati, karena dilaporkan bahwa Yusuf itu mati karena di jubah itu dilumuri darah domba, diberikan kepada Yakub. Di mana adikmu Yusuf? Ini kami hanya menemukan pakaiannya. 13 tahun dia sudah dianggap oleh Yakub mati, ditangisi, dibuat acara berkabung. Maka yang ada di hati Yusuf pada saat di Kejadian 45 ini adalah malah dia berterima kasih kepada saudaranya. Kita baca sekarang di terakhir, Kejadian 45 ayat 5-7. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Kenapa bersusah hati mereka? Karena mereka sudah gemetar semua. Saudara lihat di atasnya mereka gemetar. Pamati orang isi Yusuf namanya. Kalau mengarang penelawan nabi pamati orang isi Yusuf namanya. Ngaraja personali mana penguasa. Tapi dia katakan, bersini. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Maksudnya seperti ini, abang-abangku, adikku, bapakku, mamaku, justru dengan perbuatan kalian itulah Tuhan menyuruh aku untuk mendahului kalian ke Mesir. Dia tidak mungkin lagi masa lalu. Justru masa lalu itu dihargai oleh Yusuf sebagai batu loncatan untuk apa? Keberhasilan dia. Jadi penguasa menyelamatkan keluarganya. Puji Tuhan. Siapa yang sanggup seperti itu? Umat keluarga jauh satu. Tuhan. Congkit. Puji Tuhan. Dung mabegyo, dung jauh, taulah mak asagabe norma kita. Puji Tuhan. Orang dulu. Puji Tuhan. Aku belum semua. Soalnya ni. Kau do kamu tu semua. Ala ni perbedaan tak beda. Kebeda berkata. Jadi kuna berbeda itu ya. Ya, maksudnya kalau dia menarik mangalang tergantung mangalang ayam penyet, ayam geprek, ayam hijau duri, ayam bodoh, luar bisa langsung lagi. Gimana ya anakku korban ini? Bisa mulai gereja, Pak, ada waktu ngapain? Ayam penyet, minggu naro ayam geprek. Sudah pakai korban.
Sanggupkah kita seperti itu kepada keluarga kita, teman kita, mengatakan makasih ya dak, makasih ya lain oleh lagi. Kita pernah berantem, kita pernah bertengkar, justru pernah bertengkar itu aku terpacu untuk bisa berhasil seperti itu. Bisa dia berterima kasih kepada saudara-saudara. Jangan menyesali diri, justru karena kalian lah makanya aku bisa datang ke Mesir ini, kira-kira seperti itu. Justru karena perbuatan kalian lah aku bisa menyelamatkan keluarga kita supaya nggak mati. Wow! Bang Iyo kemana? Di Dakar. Bang Lupe, Jojo, Boy Toko, masuk kolam subuh, mani opatu, mani okuduku, kami dokter. Dan tinggal sedikit boleh. Baru aku masih usaha. Nama jual kan? Toko. Nah, nyata ni, gantungan na. Ang itu pak nama hukuman seumur hidup. Hukuman 14 tahun, 12 tahun, 8 tahun. Tinggal menentukan namanya mana toh. Ya kan masih hasil di situ kan. Tapi nggak ada polis. Dia malah berterima kasih. Sampai dia menangis. Yang ditangiskan itu Bapak Ibu bukan lagi kesalahan saudara-saudaranya masa lalu. Yang ditangisi itu nggak terkatakan lagi betapa bersyukurnya dia kepada Tuhan. 13 tahun dia merindukan saudara dia merindukan pertemuan itu. Ternyata ketika dia di rumah Potifar dia juga merindukan keluarganya. Ketika dia di penjara dia merindukan keluarganya. Sampai dia jadi puasa dia merindukan keluarganya. Tiba-tiba dia melihat keluarganya datang, makanya dia menangis keras-keras. Dia tidak ingat itu kesalahan apapun. Dulu memang aku di bawah, tetapi sekarang aku di atas. Tetapi aku tidak akan pernah melupakan saudara-saudaraku seperti Rodani Bodani. Saudara, berpikir positif selalu. Kalau aku berjiwa kita seperti Tuhan pertama kali. Jangan kita rusak, jangan sampai katakan dari kita Tesalonika, jangan sampai pecah. Mari kita tiru firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Apapun yang dilakukan saudara kita berat, memang berat sekali. Kalau lawan udah menghina kita, memfitnah kita, berat sekali. Saya juga masih belajar dalam hal ini. Negara Bukan dan kedua-dua Ejon pada si Joseph pun marah ikut dua-dua. Kenapa dia bisa mampu seperti ini? Kenapa saya belum mampu seperti ini? Kalau soal dipindah kesalahan di doang nggak tahu belga, apalagi belga, mana belga? Sudah saya harapkan kalau ini punya jemaat ini, ya satukanlah hati, puji Tuhan. Di mana saudara Syarif? Di mana gereja yang nggak punya persoalan? Tidak ada. Bukan saya akan juga bawa tulisin menghadapi persoalan satukan hati, puji Tuhan. Kalau kepada orang yang sudah lebih tua, kita hormati. Ya ada gereja yang ada persoalan, semua punya persoalan. Saudara mau pindah dari sini gara-gara ada persoalan di sini, pindah ke sana, di sana lebih besar lagi persoalan. Kenapa? Saya kasih tahu ceritanya. Istri saya udah main materi tadi. Dan kalau John John main materi, kalau John masih
agak lama gitu kan. Kalau udah mata udah peringatan keras ya. Saya kasih tahu kuncinya ya. Kenapa gereja itu selalu punya persoalan? Kenapa saya bilang? Kenapa kita diganggu? Karena di altar ini ya, jangan ada ego, jangan ada kesombongan, ya. Jangan ada hati tidak mengampuni. Ini altar ini. Jangan ada penghinaan. Altar ini tidak sembarangan. Jadi kalau program mulai seperti ini 5 orang Merdeka Singa 58 2 men khusus saja, dan setiap tim ini harus ada 2 kuasanya juga. Ketika kalian menaikkan pujian, saya salah satu orang yang dimenangkan Tuhan melalui pujian dan penyembahan dan musik. Saya satu orang. Khotbah banyak saya dengar, tapi belum ada yang pernah menghancurkan hati saya. Tapi ketika saya masuk ke satu gereja, ketika mendengarkan suatu pujian yang diurapi dari pemain musik, dari singer dan WL-nya, saya nggak bisa ngomong apa-apa dan saya tersentuh ketika itu. Kalau kami yang khotbah ini, kami mencoba firman Tuhan, tapi kalian yang membawa suasana judul cikil harusnya jangan rendah hati seperti Yusuf tadi. Dia judul rendah hati. Karena lebih udah bukan rendah hati lagi ya, lebih dari rendah hati saya kata. Masa berterima kasih sama orang yang membuang dia, menjual dia, yang mau membuang dia, udah lebih dari rendah hati. Jadi terakhir, kenapa gereja, terutama altar, kenapa gereja diserang? Kenapa altar diserang? Saudara lihat ya, ini kan kita ada berapa orang ini. Sekarang gereja setan sudah tersebar kemana-mana. Bisa aja salah seorang ini, bapak-bapak Tuhan juga saya ajak untuk berhati-hati. Kalau mau melayani WL ataupun apa juga hati-hati. Ada orang sekarang disebarkan di setiap gereja, terutama yang Pentakosta dan karismatik itu. Kalau gereja-gereja yang lain katanya enggak. Gereja seperti kita ini menghancurkannya, datang dengan pakaian gereja, baik itu anak gadis, baik itu pemuda. Mudah-mudahan sekarang nggak ada. Itu sepanjang ibadah itu baca mantra. Waktu kita berdoa, dia sepertinya berdoa tapi baca mantra, makanya tiba-tiba mau pendeta itu muntah darah. Ketika berkhotbah mati, pemain musik mati, karena tujuan mereka menghancurkan altar ini. Kemudian yang kedua, kenapa gereja diserang oleh iblis? Karena kalau yang lain untuk apa diserang? Karena kita kan udah nyanyi berlayar ke surga, supaya kita nggak sampai ke surga, kita yang diserang. Kalau agama lain yang tidak mengakui Yesus, nggak diserang pun itu, nggak dikawal pun itu, masuk neraka sendiri. Masih mau tahu? Dia lahir lagi, mendengar Injil tapi nggak mau menerima, ya udah langsung ke neraka. Itu nggak dikawal pun nggak apa-apa. Tapi yang sama kita ini pertama dikirim kopralnya, nggak mempan, dikirim bintaranya, nggak mempan, dikirim perwira menengahnya, terakhirnya perwira tingginya dikirim sama kita bagi yang imannya sudah kuat. Apalagi tim altar berarti itu perwiranya dikirim supaya hancur semua. Karena kita sedang menuju ke surga. Dan yang terakhir lagi, surga itu saya mengingatkan, surga itu dibuat untuk kita. Puji Tuhan. Yang kedua, neraka itu sama sekali bukan untuk kita. Neraka itu sudah ditentukan untuk iblis. Ketika kau ditanya, kamu kalau mati masuk mana? Bilang masuk surga, karena kamu bukan memilih neraka. Yesus sudah katakan, aku pergi kepada Bapa,
kalau ditanya serikat saya jawab cuma gitu. Belum ada yang begini loh. Kata gantung Tuhan itu memang belum merek pengalaman. Oh, oke. Surga milik kita, neraka itu bukan milik kita, neraka itu bukan untuk kita. Kalau soal gereja ini, karena gereja ini punya rencana, maka iblis tidak suka rencana itu terwujud, maka ada pihak-pihak yang tertentu yang akan dipakai oleh iblis untuk menghancurkan rencana itu. Hati-hati, satukan hati. Ada ya Bapak Sikulian, koordinasi dalam Bapak Pendeta Pasar itu, semua lah. Terutama pembangunan itu gitu. Kalau bisa diwujudkan, doa proses 2023 Desember bulan kami soal nomor balko kemudian dari Pak Gubernur satu menang. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan, bagi Tuhan. Ada yang mustahil, ya. Banyak pilihan. Ayo dulu panitia pembangunan berpuasa, datang ke belakang sekali lagi, coba lagi. Jangankan orang belakang, sedangkan raja yang bukan Nesar raja bisa dulu hatinya sampai dibilangnya ini namanya berubah pamer biar dia nak mati menang tahu. Jadi dia tidak dengan singai Allah maju. Dia nyuruh tapi dia rindu sama dia. Raja Nebukadnezar dalam sejarah terkenal raja paling kejam dan paling banyak membunuh orang. Tetapi Daniel dan kawan-kawan bisa menurunkan hati. Ketika dibuka kandang singa itu, saudaraku, diberi lihat ipil si Daniel pinggul di sini, titik, dah kayak gitu. Dulu saudaraku, berbahagia Tuhan mengasihi kita. Kalau ada persoalan dari Tuhan mengasihi kita, begitu Tuhan. Tapi jangan pula jadi persoalan untuk menghambat kita untuk visi kita, rencana kita, terutama untuk gereja ini. Tuhan memberkati kita. Kita akan puji buat Tuhan, kita bagi berdiri semua. Mohon maaf kalau kelamaan, nggak malu siapa. Namanya nggak panas nih. Karena malah buruk kan nama. Ada kurang masih boleh nggak? Kita akan pujian, kita berdiri. Lingkupiku dengan saya mau puji. Yes.